Dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan malu dan marah. Kecil, bisakah kamu benar-benar kecanduan bertingkah seperti? Banyak murid dan sesepuh dari sekte bunga berada di bawah. Bagaimana jadinya jika mereka melihat ini? Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada upacara tambahan di wajahnya. Segel Douqi di dalam tubuh Yun Yun bahkan membuatnya merasa terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan guru, bahwa itu nenek Hua harus menjadi elit Douzun yang kekuatannya telah mencapai bintang Douzun 8 atau 9. Douqi dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Douzun biasa. Mata Xiao Yan berkedip saat dia merenung. Tubuh Yun Yun memang mustahil bagiku untuk mematahkannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerap Douqi yang merembes keluar dari segel. Meskipun ini masalahnya, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu. Yun Yun mengerutkan alisnya dan berkata, lebih aman untuk memperbaiki semua Douqi ini sesegera mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan orang itu mungkin melepas segel Douqi tanpa perawatan untuk hidup Anda. Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua Douqi yang ditinggalkan oleh bintang Douzun 8 atau 9 adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa itu beberapa ahli tidak akan berakhir memiliki pemikiran bandel lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dia mengerti bahwa itu Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat laju penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. Tenang, serahkan masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa merasa nyaman. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata saat melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pemuda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan sangat bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di semua tempat selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di puncak dalam kekaisaran Jiama, itu bukan apa-apa di Central Plains ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan sekte bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala sekte bunga. Terima kasih. Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, apakah itu perlu? Hah? Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah muncul untuk mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia melihat kerutan yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam sekte bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada penatua pertama dari sekte bunga. Sekarang Elder pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Pavilion Bintang Jatuh, dia tentu saja tidak akan peduli tentang hal ini. Oleh karena itu, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Apa yang disebut fenomena tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah para murid sekte bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dilihat oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar bertahan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan mengerti bahwa ini mungkin kamar seorang wanita tertentu. Saya akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu penyempurnaan Anda di masa depan. Mungkin sedikit sakit. Kamu harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun, yang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan ini yang memiliki warna merah muda sebelum batuk kering dan berkata. Yun Yun setuju dengan lembut. Saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Tidak apa-apa hanya menggunakan ruangan mana saja. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi saat Xiao Yan menampilkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengubur kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa datar saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah.
Setelah itu, dia menghembuskan napas panjang. Dia menyingkirkan pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi fokus, Xiao Yan meringkuk jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang mengandung jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api tulang dingin dengan api lainnya. Saat ini, keempat jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung bersama. Baik warna dan kekuatannya menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberi seseorang perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam menghadapinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan kerugian yang akan ditimbulkannya pada pihak lain jika kekuatan tidak biasa semacam ini menyerbu tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan cara seperti kilat. Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan batu gioknya yang telanjang seperti lekukan yang memikat. Ah! Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang ditransmisikan dari samping tahunya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus! Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan membuka segelnya. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan tangisan serius oleh Xiao Yan ini. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiao Yan, di mana nyala api berlama-lama, menunjuk ke punggung Yun Yun. Giok halus seperti punggung itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerang dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan menyakitkan mengedarkan doukinya dengan tergesa-gesa. Itu melilit setiap pembuluh darah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana doukinya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum menjerit dan menyerang dengan kejam ke arah segel yang kuat. Ledakan! Keduanya bertabrakan. Tubuh indah Yun Yun segera berhenti. Douki di dalam tubuhnya bergetar hebat pada saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan sangat serius. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Selain itu, jika segel itu benar-benar hancur, douki yang luas dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukan ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retak pada segelnya. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Sejumlah api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan segel yang keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin buruk. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah kritis. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa itu saya bahkan tidak bisa membentuk garis retak pada Anda. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah menyerang segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa itu tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Api yang luar biasa pada tiba-tiba menyerbu ke tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak api berputar saat dengan keras bertabrakan dengan segel yang beriak. Ledakan! Tabrakan kali ini tidak disajikan. Kekuatan yang kuat menyebar terpisah dari titik tabrakan. Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan douki untuk melindungi pembuluh darahnya sebelumnya, kemungkinan bahkan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah sebagai hasilnya.
Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi douki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiao Yan yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Apa kekuatan douki? Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Douki yang kuat meletus seolah-olah mereka adalah substansi nyata. Meja tidak jauh di depan memancarkan suara retakan sebelum pecah menjadi debu. Segelnya telah rusak ya? Kegembiraan muncul di wajah Yun Yun ketika dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah Xiao Yan, hanya untuk menemukan bahwa itu yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun terkejut saat melihat tatapan Xiao Yan ini. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya menjadi panas berapi-api hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya benar-benar hancur karena letusan doukinya sebelumnya. Pada saat itu, tubuh indah telanjang duduk mempesona di dalam ruangan. Seruan dipancarkan dari mulut Yun Yun sementara wajahnya berubah benar-benar merah. Segera, tangannya tiba-tiba melambai. Angin menari-nari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar membungkus tubuh yang memikat. Ekspresi Yun Yun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuhnya yang indah tersembunyi di dalam selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiao Yan dengan malu dan marah. Dia menuntut, "Mengapa kamu masih menonton?" Meskipun dia saat ini ditutupi oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yun Yun, itu masih berakhir mengungkapkan kurva yang memikat. Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Batuk. Xiao Yan terbatuk kering. Dia menarik matanya dengan cara yang sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang meledakkannya." Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata dan marah meski biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkannya. Xiao Yan tidak berani terlalu terjerat topik ini saat melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baiklah. Garis retak telah robek pada segel oleh Anda. Saat ini, ada cukup banyak douki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki," bentak Yun Yun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Ya, tidak apa-apa." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, douki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar dapat memperbaikinya, Anda mungkin dapat mencapai ketinggiannya ketika dia masih hidup. Apalagi kamu masih muda. Ada banyak ruang bagi Anda untuk meningkatkan. Jika Anda akhirnya mendapatkan beberapa peluang besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Dou Sheng. Dou Sheng. Yun Yun tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dou Zun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga padanya. Adapun Dou Sheng apapun, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Aku punya cukup banyak musuh di Central Plains. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat ganas. Haha, jika kamu menjadi elit Dou Sheng di masa depan, aku bisa berlindung di bawah pohon besarmu ini. Xiao Yan bercanda. Yun Yun menatap wajah muda itu, yang ditutupi dengan senyum hangat, dengan cara tertegun saat mendengar lelucon Xiao Yan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Semua orang hanya bisa melihat kemuliaan dan prestasinya di permukaan. Namun, mereka lupa berapa banyak kerja keras dan usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai level ini. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tapi sedikit keras kepala berani berlatih di dalam pegunungan binatang ajaib yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun, bahaya yang dia alami juga berkali-kali lebih besar dari itu di pegunungan binatang ajaib saat itu. Saya akan memperbaiki douki nenek Hua sesegera mungkin dan saya juga akan menghabiskan upaya untuk perlahan-lahan mengendalikan sekte bunga. Seluruh tubuh Yun Yun tampak menyusut di bawah selimut tipis saat suara lembutnya dipancarkan.
Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan ini. Dia melihat wajah cantik itu dan akhirnya muncul telah memahami sesuatu. Dia sejenak terdiam. Bantuan dari kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengeluarkan batuk kering dan memecah kesunyian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa danuan ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas samar-samar dipancarkan dari botol obat. Ini adalah pil penahan api yang telah saya perbaiki. Masing-masing mengandung jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengkonsumsi satu saat Anda memperbaiki segel Douki di masa depan. Ini akan membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan Douki Anda disempurnakan sampai sangat murni. Xiao Yan meletakkan botol giok dengan lembut di tempat tidur dan tersenyum berbicara dengan Yun Yun. Iya. Yun Yun menerima botol giok dan mengangguk dengan sedikit senyum. Aku akan berangkat besok. Jika Anda akhirnya menemui beberapa masalah yang tidak dapat Anda selesaikan di masa depan, Anda dapat datang ke Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari saya. Kamu akan berangkat besok ya? Kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit mengencang ketika dia mendengar ini. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menarik para ahli dari Hall of Soul. Pada saat itu, saya akhirnya akan melibatkan sekte bunga. Xiao Yan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasakan kekecewaan di hatinya, dia masih mengangguk. Dia dengan lembut berkata, ya, kamu harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana aroma tetap ada. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiao Yan yang pergi. Dia dengan lembut bergumam, sudah bertahun-tahun tapi aku masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri. Aku akan berusaha lagi untukmu. Awalnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya ketika dia datang ke Central Plains. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa itu meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, akan sekali lagi muncul di depannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya lagi, dia menyadari bahwa perasaan ini tidak mungkin dilupakan dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa itu Xiao Yan membawa terlalu banyak di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan terus berada di dalam sekte bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada elder pertama dari sekte bunga. Elder pertama dari sekte bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan kepergian Xiao Yan yang cepat. Dia ingin membuatnya tinggal tapi melihat Xiao Yan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin langsung meninggalkan sekte bunga. Setelah itu, yang terakhir memanggil 9 ular piton tanah dalam yang tenang dan sekali lagi bergegas menuju Pavilion Bintang Jatuh. Awan tidak ada di langit biru dalam jarak ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kilat seperti kecepatan. Suara angin kencang yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan sekte bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya bepergian selama 2 hari ini dan tidak banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan 9 ular piton tanah dalam yang tenang untuk bepergian sedikit menarik perhatian, itu jarang akan menarik masalah. Ini karena semua orang tahu kekuatan 9 ular piton tanah dalam yang tenang, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, jika tidak,
tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Tuan Muda Xiaoyan, pada dasarnya kami telah meninggalkan wilayah Sekte Bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita seharusnya bisa mencapai Pavilion Bintang Jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar Pit Hon Nine Serene Deep Ground. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan, yang duduk di belakangnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tangannya mengusap 9 ular piton tanah dalam yang tenang di bawahnya dan gambar 7 warna piton penelan surga melintas di benaknya. Cailin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiaoyan saat memikirkan Cailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan memiliki beberapa lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu, kan? Tuan Muda Xiaoyan. Wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiaoyan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak. Apa itu? Xiaoyan ditarik kembali dari pikirannya oleh tangisan itu. Dia terkejut saat dia bertanya. Sepertinya ada yang salah. King Lin menjawab dengan lembut. Mata Xiaoyan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun, mengejutkan bahwa itu sebenarnya tidak ada sedikit pun raungan magical beast di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiaoyan perlahan berdiri. Dia meminta King Lin untuk menghentikan 9 ular piton tanah dalam yang tenang. Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong tidak jauh di depan. Dia berbicara dengan lemah, sejak kamu datang, mengapa kamu menyembunyikan dirimu? Apakah Anda tidak setuju? Yao Hua Liangjun. Berat, persepsimu cukup bagus. Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, aura yang luas dan perkasa juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun, yang telah menderita pukulan dari teratai api pemusnahan Xiaoyan saat itu. 3 lainnya adalah tetua tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, mereka secara mengejutkan semua dari Sekte Langit yang mendalam. Xiaoyan, Anda telah merusak masalah penting dari Sekte Langit mendalam saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Apakah Anda berpikir bahwa itu Sekte Langit mendalam saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda hanya karena Yao Chen telah maju ke Bansheng? Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyum di wajahnya mengandung emosi yang padat. Xiaoyan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu bisa menunggu begitu lama? Aku pikir seseorang telah memberitahumu, kan? Misalnya, Hua Jin dari Sekte Bunga. Mata Xiaoyan berbalik ke arah hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari Sekte Bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Dia dengan dingin tertawa, kamu telah merusak masalah besar kepala suku ini. Hari ini, Anda harus menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun Yun itu, kepala suku ini akan menghabisinya cepat atau lambat. Xiaoyan, menyerah saja dan kembali dengan yang lama ke Sekte Langit yang mendalam. Karena wajah Yao Chen, Sekte Langit mendalam saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika tidak, penatua berjubah abu-abu itu, yang merupakan pemimpinnya, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak dalam kalimat terakhirnya. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulangmu akan dikuburkan hari ini.